Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Paskasar, NIM 114-10041, dari Book 1, Praktikum Pengelolaan Limbah non B3. Nah, kali ini saya mau membuat video ini soalnya buat menjawab soal UP. Nah, langsung saja ke soalnya. Nah, ini buat soalnya yang pertama, kelebihan dan kelemahan buffer channel horizontal sama buffer channel vertikal. Jadi kalau yang buffer channel horizontal itu yang ini, nah ini tuh kelebihannya dia desainnya lebih sederhana ya daripada yang ini. Desainnya lebih sederhana sama lebih efektif, lebih efisien dalam pengadukannya. Soalnya ini aliran airnya itu lebih konstan gitu. Tapi kelemahannya itu memakan lebih banyak tempat, kan gede kan, kotak gede gitu. Terus apa namanya? Kalau kayak beban partikelnya itu terlalu berat, itu kurang efektif. Nah, kalau yang TOEFL channel vertikal, yang ini kebalikannya. Ini malah lebih efektif buat yang eh, beban partikelnya itu tadi lebih berat. Terus lebih hemat tempat juga, karena kan tingkat, bukan melebar gitu. Tapi kalau yang ini kelemahannya, dia pemasangannya lebih mahal sama eh, lebih rumit desainnya. Nah, itu buat jawaban pertanyaan pertama. Buat yang kedua, fungsi lahan sisa pada buffer channel horizontal. Horizontal yang ini ya lahan sisa yang hijau-hijau ini keterangan. Nah, ini lahan sisa ini sederhananya buat inilah jarak. Kalau semisal di sampingnya nanti mau dikasih buffer channel lagi apa gimana, atau mau dikasih apa. Jadi intinya buat jalur buat lewat lah ini, buat lewat orang gitu. Terus buat pertanyaan yang ketiga ini, perbedaan perancangan unit kalkulasi dengan perancangan unit flokulasi. Yang diperhatikan itu ketinggian, waktu tensi, gradien, dan sebagainya. Nah, untuk ketinggiannya itu buat yang unit koagulasi itu cenderung lebih rendah, yang flokulasi malah lebih tinggi. Ini bertingkat-tingkat ini. Terus eh, buat gradien dulu. Nah, gradien kecepatannya itu kan tujuan koagulasi untuk membentuk microvlog. Nah, flokulasi untuk membentuk macrovlog. Nah, untuk membentuk microvlog tadi koagulasi membutuhkan gradien kecepatan yang lebih cepat. Jadi unit koagulasi memiliki gradien kecepatan yang lebih cepat dan pada unit flokulasi membutuhkan kecepatan yang lebih lambat. Makanya eh, dijadikan seperti ini untuk mengurangi atau memperlambat aliran air juga. Dan untuk waktu detensi ini, untuk waktu detensi dari unit koagulasi itu cenderung lebih cepat ya. Kalau soalnya kalau terlalu lama nanti microvlognya bisa ajur, bisa terpecah-pecah lagi. Kalau yang unit flockulasi cenderung lebih lama, biar nantinya lebih efisien juga eh, makroflog yang terbentuk. Terus selanjutnya di mana saja terjadi pengadukan pada flokulasi dengan pengadukan secara hidrolis. Nah, ini kan hitungannya pengadukan secara hidrolis semua ya. Ya, pengadukan flokulasi secara hidrolis. Nah, ini kan hidrolis semua. Nah, untuk yang di unit satu ini yang horizontal itu terjadi ya di sekat-sekat ini karena adanya gaya friksi sama
ada belokan ini juga menyebabkan adanya head loss juga, menyebabkan turunnya gradien kecepatan. Jadi terjadi pencampuran microvlog tadi, pengadukan microvlog tadi biar jadi macrovlog. Kalau yang di unit 2 yang vertikal yang tingkat ini terjadi di ini terjunannya sama di apa namanya? Ada gaya friksi juga di sekat antara terjunan itulah. Nah, di sekat itu ada gaya friksi juga yang menyebabkan head loss juga. Nah, itu terus buat dan yang kelima ini apa itu koefisien Manning, koefisien kontraksi dan gaya friksi. Nah, koefisien Manning itu eh, jadi kayak gimana ya? Kekasaran permukaan airnya gitu. Jadi kalau semisal semakin kasar permukaan air, kecepatannya jadi lebih lambat dan sebaliknya semakin halus atau mulus permukaan air, jadinya airnya semakin cepat. Nah, untuk koefisien kontraksi ini ada di sini ya, di mana? Kan di bak ini ada lubang yang nantinya buat saluran air buat kayak airnya terjun gitu ke bak yang selanjutnya. Misal ke bak A, dari bak A ke bak B gitu ada bolongannya kayak lubang. Nah, itu tuh koefisien kontraksi itu kayak perbandingan luas baknya ini sama luas lubangnya gitu loh. Terus sama yang gaya friksi, ya itu kayak gaya hambat. Jadi kayak yang berlawanan sama kayak alirannya itu. Misal alirannya ke sini, ini kayak friksinya menghambat ke arah ke sana. Jadi bisa memperlambat eh, aliran air itu sendiri. Selanjutnya yang pertanyaan terakhir, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi dalam merancang suatu unit flokulasi. Jadi buat faktor-faktornya itu mm, mungkin bisa dari jenis limbah yang akan diolah ya, jenis air atau limbah yang akan diolah. Karena jenis limbah ini bisa memengaruhi dari waktu detensinya sama berat partikelnya. Terus kalau hal yang lebih mendasar lagi mungkin dari ini ketersediaan lahannya. Soalnya seperti yang saya jelaskan tadi, yang populasi horizontal ini makan lebih banyak lahan dan yang vertikal ini cenderung lebih sedikit lahannya. Terus sama ini anggaran biaya yang ada. Kalau yang horizontal cenderung lebih murah lah daripada yang vertikal ini. Nah, mungkin cukup sekian jawaban seadanya dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.